salah satu terapi yaitu terapi behavioralistik atau yang biasa dengan terapi tingkah laku. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bisri sendiri, saya sebagai host yang akan membantu jalannya podcast ini. Saya Karisati Daimolero sebagai narasumber. Saya Kutia Dulu sebagai narasumber. Saya Edwin Bapak sebagai narasumber. Saya Rizka Munarma Pria sebagai narasumber. Saya Maria Purwani sebagai narasumber. Saya Tika Lorena Pesi sebagai narasumber. Menyaksikan. Jadi di sini kita akan membahas salah satu terapi yang paling umum, yaitu terapi tingkah laku atau disebut dengan terapi behavioristik. Nah, jadi menurut Kak Fitri, apa sih itu terapi tingkah laku? Jadi terapi tingkah laku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Nah, terapi tingkah laku atau behavioral terapi ini yaitu proses pengobatan yang berfokus pada perubahan perilaku, pikiran, dan perasaan negatif dari seseorang, di mana beberapa kondisi tersebut dapat berdampak pada perilaku dan kesehatannya. Jadi intinya terapi perilaku ini yaitu pengobatan yang berfokus pada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Jadi menurut Kak Fitri sendiri, terapi behavioristik ini yaitu terapi yang digunakan untuk mengobati pikiran atau tingkah laku seseorang. Jadi, nah dari Kak Fitri sendiri, apa sih hubungan terapi tingkah laku ini dengan kliennya tersebut? Oke, jadi hubungan antar terapis dan klien di sini itu adalah sebagai hubungan yang mekanis, manipulatif, dan sangat impersonal. Nah, di mana si terapis ini dia itu harus mampu untuk memahami dan menerima kliennya tersebut. Nah, yang selanjutnya antara terapis dan klien ini mereka itu mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu si terapis ini dia mempunyai alat ataupun teknik metode yang dapat berguna dan membantu si kliennya tersebut. Jadi intinya terapis ini saling membantu, ada hubungan timbal balik dengan sesama kliennya. Nah, kalau dari Katika sendiri, kira-kira apa sih konsep dari terapi tingkah laku ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari penelitian yang sudah Kak Fitri jelaskan tadi, mungkin kurang lebih konsepnya itu kita bisa artikan sebagai salah satu tingkah laku atau tindakan seseorang itu yang sesuai dilihat dari situasi atau stimulusnya itu untuk mengubah perilaku suatu individu agar mereka dapat memecahkan masalahnya, baik itu dengan cara dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi mungkin konsep dasar dari tingkat terapi tingkah laku ini sendiri mungkin terapis yang digunakan untuk mengubah perilaku seseorang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman semua, ini dari Kak Fitri sendiri, kira-kira apa sih penerapan dari terapis ini? Seperti dengan nama terapi misalnya itu terapi tingkah laku, otomatis terapi ini penerapannya itu berfokus pada tingkah laku yang mungkin klien merasa itu tingkah laku yang negatif yang merugikan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Rizka tadi, bahwa contohnya merokok, otomatis di sini klien tahu kalau merokok terus dia baik untuk dirinya, jadi ia dengan kesadaran sendiri pergi ke psikolog untuk mau mengubah itu. Jadi di sini peran psikolog sendiri yaitu memberikan pengalaman baru supaya karena kan berbicara tentang ini, kesadaran itu kan datang dari klien sendiri. Jadi psikolog akan memberikan pengalaman baru dan klien itu akan memutuskan apakah dia mau berhenti atau dia mau melanjutkan tingkah laku yang negatif itu. Ya tentunya dalam kesadaran akan merugikan diri sendiri. Pada intinya dia mengubah tingkah laku yang buruk menjadi baik. Jadi psikologi membantu klien tersebut untuk mengubah pengalaman yang baru, untuk dia mendapatkan pengalaman yang baru. Berarti kesimpulan dari semua ini bisa dilihat ya, terapi tingkah laku ini bukan salah satu terapi yang paling umum yang digunakan para psikolog untuk mengubah tingkah laku yang buruk yang terjadi pada klien-kliennya, di mana dia berfokus pada masalah dari klien itu sendiri, tetapi dengan memberikan pengalaman yang baru. Jadi dia bisa misalnya seperti rokok yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, dia psikolog itu membantu dia untuk mendapatkan pengalaman yang baru dengan memberikan pilihan seperti ingin merubah untuk berhenti merokok atau tetap dengan
masalah yang akan dia dapat nantinya. Seperti yang dijelaskan Menteri dari Etika, mungkin dari Kak Mala sendiri, apa sih tujuan dan fungsi peran terapis itu sendiri? Tujuan umum dari terapis ini itu membangun atau menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar si klien, di mana tujuan ini diciptakan membangun hubungan yang baik bagi si klien dan si terapis, sehingga membuat si pasien atau si klien merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan bagi si klien. Sedangkan fungsi dan peran terapis itu, fungsi dari terapis di sini itu sebagai guru atau pengarah dan ahli dalam mendiagnosiskan tingkah laku klien dan menentukan prosedur-prosedur penyembuhan bagi si klien. Sedangkan perannya di sini yaitu memanipulasi dan mengendalikan psikoterapi dengan pengetahuan dan kecakapannya menggunakan teknik belajar dalam situasi sosial atau situasi apapun. Jadi intinya membantu klien untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendapat situasi belajar yang baru. Nah, mungkin dari yang sudah dijelaskan, mungkin dari Kak Frida sendiri, kira apa sih pengalaman seorang klien dari terapi ini, mungkin yang Kak Frida tahu? Oke, jadi pengalaman klien dalam terapi tingkah laku ini adalah klien berpartisipasi aktif dalam proses terapeutik atau proses interaksi antara si klien dengan si terapisnya. Di mana di sini dalam terapi tingkah laku, si klien tidak hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan baru tentang bagaimana menghadapi atau memecahkan suatu masalah, tetapi si klien ini didorong oleh terapis untuk mencoba berbagai tingkah laku baru yang belum pernah ia coba sebelumnya. Tujuannya di sini adalah untuk membantu klien untuk memperluas pemahamannya tentang memperluas pengalamannya tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk menangani situasi yang berbeda dengan cara yang lebih efektif. Jadi selain dia dapat memecahkan suatu masalah, dia juga menciptakan tingkah laku yang baru untuk dirinya. Jadi ciri-ciri dari terapi ini apa sih? Oke, jadi ciri-cirinya ada 4. Yang pertama itu pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Berarti terapi tingkah laku ini berfokus pada tingkah laku yang bisa diamati secara langsung dan konkret, di mana terapis akan mengajarkan klien untuk memusatkan perhatian pada perilaku yang ingin diubah. Misalnya perilaku yang ingin diubah yaitu kebiasaan merokok, maka perilaku yang fokus terapisnya itu pada perilaku merokok itu sendiri. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment. Kecermatan dalam terapi tingkah laku ini berarti mengamati dan mencatat perilaku klien secara sistematis untuk memahami pola perilaku yang muncul. Penguraian tujuan treatment ini, terapi tingkah laku memiliki tujuan spesifik yang jelas dan diuraikan secara terperinci. Contohnya, jika seseorang yang mengalami depresi, maka tujuan dari terapi ini adalah membantu untuk mengurangi gejala depresi, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan motivasi terhadap klien. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu perumusan prosedur treatment yang spesifik sesuai dengan masalah. Jadi, terapi tingkah laku memperhatikan konteks spesifik masalah yang dihadapi klien dan merumuskan prosedur terapi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, di mana terapi dirancang sesuai dengan masalah yang dihadapi si klien. Contohnya dalam terapi kecemasan, terapis akan mengevaluasi situasi yang memicu kecemasan tersebut dan merancang strategi yang sesuai untuk mengatasi kecemasannya tersebut. Dan ciri yang terakhir yaitu penafsiran objektif atas hasil-hasil terapan. Berarti di sini terapi dievaluasi secara konkret sesuai dengan perilaku klien untuk melihat apakah terapi ini sudah dilakukan secara efektif atau belum. Contohnya itu jika seseorang mengalami kecemasan sosial, terapis akan menilai apakah tingkat kecemasannya ini sudah berkurang setelah dilakukan terapi. Sekian. Jadi pada intinya ciri-ciri dari terapi ini sendiri, dia berfokus pada tingkah laku yang ingin dilakukan seperti yang Kak Frida tadi bilang. Jadi misalnya ingin mengubah perilaku rokok, berarti fokus pada rokok. Ingin depresi, berarti dia fokus pada perilaku depresinya. Ya, mengurangi masalah yang terjadi pada depresinya.
Nah dari kira-kira dari semua kira-kira ada dari Kak Eti sendiri apa sih teknik mungkin yang dapat membantu klien untuk terapi tingkah laku ini sendiri? Oke, baik, jadi dalam terapi tingkah laku ini tidak terlepas dari teknik-teknik. Nah, dalam pembagian teknik-teknik ini dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu pengkondisian klasik dan operan. Nah, dalam pengkondisian klasik ini ada dua teknik, yaitu desensitisasi sistematik dan terapi aversi. Kemudian dalam operan dibagi dalam 6 teknik, yaitu perkuatan positif, pembentukan respon, perkuatan intermiten, penghapusan, pencontohan, dan token ekonomi. Yang paling sering dipakai itu adalah pengkondisian operan. Jadi dari dua bagian itu, dua teknik bagian itu menurut kakak yang paling mudah digunakan itu yang bagian operan. Jadi itu sangat membantu klien untuk memecahkan masalah itu sendiri. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang telah hadir, narasumber yang kece badai. Mungkin sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan